Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, waktunya sudah sampai. Kita akan mulai. Dapat berdiri saudaraku yang terkasih di dalam nama Roh Kudus. Haleluya, Yesus luar biasa. Di dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat setiap hati kami penuh dengan Roh Kudus. Pimpin kami di dalam menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Kau ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan, kuduskan hati pikiran kami, layakkan kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, jamah setiap hati kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan roh sukacita-Mu Bapa. Kau urapi pemain musik, urapi pemain song leader, singer, yang madu LCD, semuanya yang hadir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Allahku yang baik, kasih-Mu begitu besar. Kau selalu ada buat kami semuanya. Di saat kami butuh Kau ada. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Segala
Terpenuh lewati hati.
Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan dalam setiap ujian kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan di dalam memuji, mensyarap, menyembah-Mu dari awal hingga akhirnya. Tak lupa pula kami berdoa bagi Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan menjamah Tuhan Yesus akan kesehatannya, beri kekuatan kesehatan yang prima bagi Bapak Ibu Gembala di tempat ini, memberkati pula putra putri cucu dan mantunya. Terima kasih Bapak, bahkan cicitnya Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kini kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, syukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada sukacita saudara. Haleluya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Puji Tuhan, kita sudah puji Tuhan, kita akan firman Allah. Oh ya, puji Tuhan. Aduh, lupa lagi. Puji Tuhan, dari umum di Pusat Kasih depan. Haleluya, puji Tuhan. Biasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian. Tak selamanya matahari bersinar.
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan, kalau sampai pada saat hari ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini semua kemurahan-Mu Tuhan yang sudah berikan kepada kami, pada semua juga jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sehati untuk hamba-Mu yang sudah memimpin dalam puji-pujian pada saat hari ini. Memberkati kerinduannya, rumah tangganya, sampai dari pelayanannya. Kami percaya karena sampai pada saat hari ini kami penuh kegirangan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan, sebagaimana kami hamba-Mu ini yang terbatas tidak mengerti apa isi rahasia firman-Mu, tapi kami percaya menyerahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Kau rapi hamba-Mu ini, kami percaya membawa segala berkat yang besar dari firman-Mu pada saat hari ini. Bila ada kuasa roh jahat mengganggu di dalam ibadah kami pada saat hari ini, bahkan di dalam hati kami, angan pikiran kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang ada di tengah-tengah kami, bahkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan duduk, salam. Puji nama Tuhan. Saat hari ini tidak kebetulan, tidak semuanya ini karena kekuatan kita, tetapi ini dorongan dan kuasa dari Roh Kudus yang memberikan kepada kita untuk taat dan semangat pada tahun baru ini ya. Kalau kita pada saat hari ini sekali masih berlibur, atau masih berkunjung, atau masih berkumpul-kumpul bersama keluarga yang belum mungkin tahunan, mungkin masih ada yang seperti itu. Tapi semuanya ini ada waktunya untuk berkumpul di semua dunia ini, tetapi kita tetap untuk lebih menghargai akan ibadah saat hari ini. Nama Tuhan, kita langsung saja membuka di dalam Alkitab kita yang terambil di dalam Yeskiel 16 ayat pasal 16 ayat 61 sampai 63. 3 ayat ini kita akan baca bergantian, dan saya akan membaca yang ganjil, saudara yang genap, yang 2, yang 3-nya kita akan baca bersama-sama. Kita akan bagi berdiri, kita akan baca ini. Yeskiel pasal 16 ayat ke-61, saya dulu, saudara 62, 63-nya bersama-sama. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Yang 2. Dan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dari masa lalu, sehingga mulutmu tertutup sekali kepadamu waktu aku mengatakan perdamaian bagimu karena segala kepadamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Duduk. Di tahun baru 2020 ini kita sudah menginjak dalam minggu ketiga.
kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memelihara sampai pada saat hari ini. Setia dalam ibadah, Tuhan masih beri kekuatan, kesehatan ya. Ini kemurahan Tuhan. Ayo lihat dulu kita ini seakan-akan merenung, rasa ada takut ya, kena COVID, ada merasa takut karena pekerjaan, ekonomi yang sulit ya, kalau dulu seperti itu. Tetapi di sini Pak Iskiel menjelaskan sebagaimana Tuhan memperfirmankan kepada Iskiel. Siapa barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu. Lalu sekarang saat hari ini kita banyak merenung ya, dimana kalau renungan akan kelakuan kita ya, bukan saudara saja, juga saya yang pernah ya dalam kejahatan kita merenung ya, seakan-akan kita ini banyak sekali kejahatan yang dibuat kepada kita. Bahkan kita ini kadang sudah tahu dan ingat akan segala kejahatan itu. Tapi kalau bisa di tahun-tahun 2024 ini kita memperbaharui. Saya pada saat hari ini kasih judul tahun baru, hati baru ya. Dengan kebaruan itu Tuhan sudah memberikan saat ayat yang ke-62, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kesalahan kita ini banyak, kejahatan kita ini banyak, seakan-akan kita ini tidak bisa dihapus karena warnanya hitam. Tapi Tuhan juga kita itu putih seperti salju. Itu janji Tuhan. Pada sampai saat hari ini kita ini tetap dikasihi. Padahal Tuhan itu seakan-akan kalau melihat di dalam dosa-dosa kita banyak sekali. Sampai kakak-kakaknya dari kakak-kakak kita yang tertua sampai kakak-kakak kita yang termuda, semua itu terjadi. Di mana kejahatan itu akan terjadi diingat di waktu Hizkia. Pada siapa kejahatan itu? Di zaman Lot. Kejadian 19 ayat ke-8. Kejadian 19 ayat ke-8. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kau bawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Dari itu Bapak Lot itu rumahnya sudah dikelilingi orang-orang kampung yang jahat-jahat. Orang kampung itu tidak mau diberi kepada dia, itu memberikan kepada dia anak perempuan yang ada 2. Tidak mau, saudara. Dia maunya kepada tamunya Lot yang datang pada saat hari itu. Siapa? Malaikat. Nanti saudara yang baca ya. Nanti kalau saya hanya jelaskan, kalau baca semua banyak. Saya ceritakan aja. Dari situ orang-orang kampung itu dikasih yang terbaik, anak yang belum dijamah laki-laki, orisinil dari segalanya itu dia tidak mau. Apa yang dia mau? Malah dia mau menganiaya Lot karena ingin mempermainkan si malaikat. Karena apa? Kesukaan waktu di kampung Lot itu Sodom dan Gomora. Yang terjadi pada saat hari ini namanya Sodom itu jeruk makan
jeruk. Kesukaannya laki sama laki, perempuan sama perempuan. Untuk di Indonesia ini tidak ada terjadi yang namanya pernikahan sama jenis direstui. Di Singapura ada, di Amerika ada direstui. Sampai kawin sama binatang pun direstui. Di luar kejahatan seperti itu banyak sekali di negeri-negeri itu yang tidak merasa bersalah. Tuhan akhirnya memusnahkan Sodom Gomora itu karena kejahatannya memalukan, membingungkan Tuhan. Jangankan Tuhan, Pak RT pun bingung. Kalau siang Yanto, kalau malam Yanti, ganti. Kalau meninggal tambah bingung si Pak RT-nya. Kalau meninggalnya siang Yanto almarhum panggilannya, disiarkan di musola. Telah meninggal dunia almarhum Yanto. Kalau malam bingung lagi, apa itu? Yanto apa Yanti? Kalau perempuan Yanti, logis pasti almarhumah Yanti pada emak. Karena meninggalnya ini pagi, para esok Yanto kalau siang, kalau malam Yanti. Karena pagi bingung Pak RT, apa ya? Aduh, saya sebut telah meninggal aluminium Yanyan atau Yanyan di. Maka dari itu Tuhan memusnahkan karena bingung. Saya ciptakan dulu itu lagi, kenapa sekarang meninggalnya dia kok perempuan? Saya masukkan kemana? Karena bingungnya Tuhan. Terserah kamu, kebuan keren masuk neraka. Bukan kata orang dunia, saking akeh dosoe tak buat terwae kebelabas ke surga. Nggak bisa, namanya dilempar masih ke bawah. Kalau dinaikkan baru di atas surga. Memalukan lagi apa yang kedua di ayat sini 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang harap. Banyak kejahatan dari segala harta. Harta mereka belakang. Hartaku ya apa ya? Hal seperti itu membuat tiang harap. Beku imannya. Ada teman itu pendeta muda, teman dalam pelayanan sama saya. Karena jemaatnya di dalam pelayanan sama-sama pelayanan itu banyak, tapi waktu itu bukan sama saya, tapi dia cerita sama saya. Di gereja itu ada maling. Loh, di gereja kok ada maling, Pak? Iya, orang kalau berdiri waktu menyembah atau berdoa pasti matanya terpejam. HP pasti ada yang lupa. Barang itu ditaruh di kursi. Setelah barang ditaruh di kursi, banyak orang yang tidak lihat.
Padahal di Alkitab tidak ada kalau kamu berdoa pejamkan mata. Tapi apa? Masuklah kamar dan tutup. Maksudnya itu memang harus mata hari kita berpusat hanya kepada Tuhan, tidak mengingat-ingat akan yang di luar. Tapi ya berdoa ya, penyembahan iya, tapi harus jaga dan bersiaga. Lihat orang itu, pendeta muda teman saya itu melihat bahwa dia mencuri HP itu dikantongin lalu keluar. Ditanya itu HP siapa? Dengan tidak mengertinya hamba Tuhan tadi, teman saya tidak mengaku dipukuli. Benar apa tidak membuli orang bersalah? Tetap tidak, kata Tuhan. Siapa yang tidak bersalah menghukumi atau melempari perempuan ini. Kalau memang kamu tidak berdosa, boleh kamu melempari perempuan yang berzina pada siang hari. Apalagi kamu menyalahkan orang, kamu itu bersalah, bikin malu Tuhan. Padahal sebelum kamu menyalahkan orang seperti ini, kamu pun juga salah. Tiga ini lebih banyak. Orang salah satu, kamu yang menyalahkan salah tiga. Jempolnya yang baik kemana? Kepada orang itu yang disalahkan, kepada kamu yang menurut kamu salah. Jempol istilahnya apa? Baik. Kalau kita baikin orang, gak usah nuduh ini, yang nuduh ini gak bisa, yang nyalahkan ini enggak. Tapi begini, kamu ikut empat, baikmu ke saya. Mungkin ayat 4, kebaikan. Itu yang Tuhan ingin saudara dan saya itu ingat-ingat dulu. Kalau kita ini memalukan dalam kehidupan kita, apalagi melihat harta. Padahal harta itu tidak dibawa kemana-mana, hanya sekejap saja menikmati. Paling-paling umur 60 kalau sehat menikmati. Kalau tidak sehat tak bisa. Mau makan gorengan nggak boleh, mau makan sate kambing nggak boleh, banyak uang mau makan apa tidak bebas. Maka dari itu Tuhan menginginkan kamu itu bikin malu, jangan terlalu memikirkan belakang atau harta. Carilah Tuhan sampai kamu dapat ke depan, supaya ke depan itu hanya jalan yang terbaik melalui segalanya itu kepada Tuhan. Tujuanmu baik. Tak oleh orang delok wong ini atau situ, kesalahan orang tidak. Yang ketiga yang memalukan ialah ayat 35. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur ketika ia bangun. Kita beri lengkap yang dibuat. Horor ada, humor ada, yang dibuat agak-agak dewasaan dikit juga ada, seperti ini. Anak-anak kalau ini bingung
banyak keturunan. Ngawur, bapak itu kasih minum anggur. Minum anggur ialah membuat bapaknya lupa ingatan atau pusing. Banyak anak-anak sekarang kalau bisa anak-anak dari didikan Tuhan, anak-anak yang sudah mengerti firman Tuhan, jangan membingungkan atau memberikan kepada orang tuanya itu sampai tidak mengerti segala hal di dalam kehidupan. Ada teman saya satu dalam kelurahan atau lingkungan lurah di Bugis, bapaknya itu kaya sudah pertama, anaknya masih kecil-kecil, hanya tahunya berlari-lari, bermain-main, punya rental, punya high-is, punya mobil untuk disewakan. Karena anaknya sudah dewasa, anaknya ini tidak dimengerti dengan orang tuanya, memabukkan orang tuanya, tidak menyadarkan orang tuanya, tidak mengerti akan hal situasi dia di luar, karena mamanya atau ibunya itu sayang pada anaknya, ditebuslah dia puluhan juta, satu mobil dijual untuk nebus anaknya masuk penjara. Setelah keluar dikirain bapaknya itu, dia itu tidak akan melakukan hal seperti itu. Ternyata karena manjanya dari ibunya, dia melakukan 2 kali habis mobil 2, 3 kali habis mobil 3, 4 kali. Nah, terus akhirnya habis mobilnya dijual, habisnya Innovanya, mobil-mobilnya habis. Dapat, saya kemarin pakai mobil sampean, sekarang aku mau pakai lagi kok enggak ada. Cerita. Segitu besarnya memang orang tua baik kepada anak, tapi didikan itu biarlah ada kepada anak. Supaya apa? Didikan dari segala orang tua itu harus kepada Tuhan dulu. Tanya pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, puji Tuhan, supaya apa yang kita miliki kepada anak itu bukan milikku, itu milik Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa menguasai dengan segala apa yang anakku seperti itu. Usaha mau diomeli, yo tetap diajak seperti baik itu, ya menurut dia sendiri. Kalau kita pikir orang tuanya sampai dari mulai teman saya dulu waktu saya bujang, anaknya itu suka judi. Kalau aku tidak dimodali judi, tak gancu. Bapaknya itu tukang punya gancu, mau digancu bapaknya. Padahal bapaknya tukang, ibunya itu jual pecel. Hanya anaknya itu kemanjaan hari dari omongannya, karena anaknya perempuan dan keempat itu minta laki-laki. Dengan semboyannya sendiri, dia kena untuk doanya dia sendiri. Ya Tuhan, aku minta anak laki-laki, apapun nanti anakku itu akan kuberikan, aku akan nuruti. Terjadi nuruti. Kalau gak dituruti, digancu sama anak itu. Jahat dunia ini.
Maka kita ini bersyukur punya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, roh yang baru. Dia nanti pasti akan taat akan firman Tuhan. Yeskiel 63. Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Kita baca bersama-sama dengan ayat yang terakhir ini. Kita akan aminkan bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang takut. Amin. Sungguh kita ini tidak mampu menghadapi dunia yang keras. Ini tahun-tahun baru, ini tahun 2024 ini hari-hari tahun kemurahan, kejayaan, tahun mujizat, tahun berkah. Kalau saudara betul-betul meyakini segala hati saudara itu terima yang dari Tuhan itu hati yang baru. Kalau melihat baru itu senang, saudara. Tuhan senang, orang tua senang, anak senang, saudara-saudara senang, semua senang. Baju baru juga senang, rumah baru juga senang, ya, mobil baru juga senang, sampai motor baru pun juga senang. Apa yang baru itu semua senang. Tapi jangan pacar baru, pacar terus, jangan udah. Apalagi istri baru, jangan. Kalau memangnya itu sudah dipanggil Tuhan baru apa-apa. Kalau masih cerai atau masih hidup, tak boleh baru itu. 1 Korintus 7, 1 pasal itu pernikahan, tak boleh. Kita ini berjihad. Hal seperti yang baru semua itu menyenangkan. Supaya kita ini menyenangkan kepada Tuhan, berikan perilaku kita, tutur kita, sampai dengan apa segala yang kita ada, kita berikan. Harta mungkin apa yang Anda punya, jangan sampai ditaruh. Mungkin punya kardus tumpuk atau koran tumpuk yang lama-lama kulihat itu busuk. Tapi berikan, atau yang memang enggak, ya kasihkan atau dirombeng supaya kelihatan itu bersih. Dari pembaruan itu Tuhan senang, semua orang kita senang. Sebagaimana kita ini anak-anak Tuhan harus hidup baru. Tahun 2024 sampai selama-lamanya hiduplah baru, hati baru, jiwa baru, perilaku juga baru. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nama Tuhan. Amin.
ada dalam diri kami semua karena kasih dan kemurahan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di kabarmu yang suci ini saat ini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh berdiri di hadirat-Mu saat ini. Karena kami tahu Tuhan itu semua adalah karunia berkat-Mu Tuhan atas kami semua. Dan lebih Tuhan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang saat ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan Kau menghampiri kami satu persatu. Berilah kami hati yang baru, roh yang baru, sehingga hati kami jauh dari kekerasan Tuhan. Tapi biarlah hati kami hati yang taat, hati yang senantiasa mau Engkau bentuk Tuhan. Kami rindu Tuhan di awal tahun ini semua kami memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan. Mari Tuhan sendiri terus bekerja, Roh Kudus bekerja atas kami semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan GPI Galilea saat ini. Jangan ragu-ragu kami masing-masing ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan hubungan kami dengan Engkau bukan tergantung orang lain, tapi biarlah kami memiliki hubungan yang pribadi dengan Engkau ya Bapa. Karena keselamatan Tuhan telah Engkau janjikan atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, syukur terima kasih. Kami rindu Tuhan kami sebagai orang tua Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kami juga boleh mendidik anak kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, syukur terima kasih. Memberkati Bapak Pendeta Bonus Tuhan. Biarlah lewat Bapak Pendeta Bonus Tuhan senantiasa terus bekerja, Tuhan senantiasa terus berkarya, memberkati pelayanan Bapak Bonus Tuhan, memberkati juga keluarganya, kerinduannya, dan kesehatannya. Terima kasih ya Bapak, syukur terima kasih memberkati kami semua juga jemaat yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Gembala dan seluruh keluarga besar, kasih karunia-Mu senantiasa ada menyertai kami dan buat kami tetap setia Tuhan sampai kedatangan-Mu nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, sudah disembuhkan, dihibur oleh firman Tuhan. Diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik pada malam hari ini. Dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas. Minggu ini adalah minggu kedua, seperti biasa. Minggu ketiga, seperti biasanya persembahan dijalankan. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Jatmiko pimpin kita dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur hormat bagi-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur terima kasih kami, bahwasanya banyak-banyak berkat yang kami terima. Segala kebaikan-kebaikan Tuhan sudah melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk memberikan kami persembahan. Biarlah persembahan kami ini boleh Engkau terima menjadi bagian pekerjaan Tuhan di dunia ini. Engkau berkati para pembawa puji-puji, Engkau berkati keluarganya, pelayannya semakin indah di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Betapa Bye.
persembahan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan kasih, tantangan, persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Amin. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini sudah memberikan firman kepada kita, mengingatkan, menghibur firman Tuhan ya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putri-putrinya, memberkati pekerjaannya, apa yang diusahakan, kesehatannya, pergumulan dan kerinduannya. Tuhan memberkati, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus yang kita sembah pada malam hari ini ya, karena kita sehat ya, kita tidak sakit ya, kita sehat karena sehat itu adalah anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu kita membalas anugerah itu dengan kita setia mengiring Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman selanjutnya jadwal ibadah seperti biasa, sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya seperti pada malam hari ini pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Kemudian tanggal 27 besok ya, hari Sabtu 27 Januari ada ibadah ucapan syukur di rumah Pak kita ya, di rumah Murate di wisata Bukit Mas. Bagi jemaat yang ikut di sini menyediakan 2 mobil ya, seperti yang kemarin itu kita bersama-sama ke sana. Pukul 5 sore kita berangkat ya, kita kumpul di sini jam 5 sore. Nanti jam 6 kita mulai sampai di sana. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik, engkau Tuhan memberkati. LCD sound system dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada malam hari ini sampai pada malam hari ini tetap setia, tetap mengiring Tuhan. Baik yang di atas yang di bawah, Tuhan memberkati. Jerih payah lelah kita tidak akan sia-sia, percaya dan yakin itu karena itu adalah firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan pujian Engkau ada.
kembali kami datang menyembah hadapan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah yang sangat besar Tuhan sudah pimpin kepada kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih atas pimpinan Bapa yang amat sangat indah. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Bapa. Kami bersyukur firman malam jam ini mengajar kami, menyadarkan kami agar supaya anak-anak kami semua senantiasa menurut akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa syukur dan terima kasih. Memberikan firman-Mu pada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak tampak hadir pada saat ini. Tuhan, kami bersatu berdoa bagi hamba Bapak Pendeta Bonus yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam kesehatannya, berkati di dalam keluarganya, di mana Bapak Bonus berada Tuhan turut campur tangan. Berkati istri dan kedua putrinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang tidak hadir pada saat ini banyak sekali Tuhan. Lawat mereka masing-masing yang sakit Tuhan sembuhkan. Sore jam ini kami berdoa bagi ibu yang kesehatannya terganggu. Jamah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah di hari mendatang ia boleh datang kembali dengan setia memuji lisahkan nama Tuhan. Yang lain-lain mungkin bersamaan bepergian, tolong Tuhan. Naungi, lindungi, jaga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan serta kegiatannya di GP Galilea. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang kos Tuhan, yang skripsi, yang akad wisuda, yang makan, yang praktek Tuhan, tambah semangat belajar. Jauhkan pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil. Terima kasih kami berdoa bagi Tuhan Mbak Renata yang saat ini ujian. Kami percaya Tuhan memberkati apa yang dikerjakan tugasnya. Tuhan turut campur tangan. Biarlah kepandaiannya untuk kemuliaan nama Bapa Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, lautan dan seisinya. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih. Memberkati orang tua mereka masing-masing. Jauhkan anak-anak kami semua dari pergaulan yang jahat Bapa. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang di luar kota, yang di luar pulau. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi keamanan yang ada, angkatan laut, angkatan udara, angkatan bersenjata. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, kepolisian, Satpol PP Tuhan, agar Tuhan Yesus dan 88 kiranya beri kekuatan mereka, tugas-tugas mereka kepada Tuhan, dan jauhkan dari segala perkara yang jahat. Terima kasih yang membasuh bandit-bandit, yang membasuh kejahatan-kejahatan Tuhan, tolong Bapak. Banyak kejahatan yang merajalela, bandit-bandit, lenyapkan mereka, terlebih di kota Surabaya, daerah Dukuh, Kupang dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat, dan memberkati. Lingkupi dengan kuat kesadaran Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak di sini kesehatan yang ada. Berkati Tuhan akan dokter tadi, dokter Renata, akan Mbak, terima kasih Tuhan, Mbak Resma Tuhan, akan Kila Tuhan, yang lain-lain. Tuhan pakai mereka Tuhan dengan sehat, Tuhan untuk menjaga orang-orang yang sakit, menyembuhkan, menolong orang-orang yang sakit, perlu pertolongan dari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa persembahan jemaat Galilea, tolong Tuhan memberkati
penyembah kasih, ucapan syukur firman iman. Tuhan persembahan untuk baikkan Ka'bah yang Maha Kudus, sembako mereka tolong memberkati mereka yang belum mengerti persembahan, berilah pengertian supaya diberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, syukur dan terima kasih, syukur dan terima kasih. Kami berdoa pada pemerintahan yang ada negara Republik Indonesia kami, tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga anak-anak Tuhan yang mereka melakukan pekerjaan Tuhan dengan leluasa, banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Tolong Tuhan, banyak bangku yang kosong, kursi-kursi yang kosong. Ajarkan kami membawa jiwa, menyenangkan hati Tuhan, membesarkan hati Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para petinggi dari pusat sampai daerah, anggota DPR pusat sampai daerah, tingkat 1, tingkat 2 kota Surabaya, selamatkan mereka, percaya Tuhan, berharap Tuhan, takut Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan kota Surabaya Tuhan dari Tuhan mara bahaya, dijauhkan dari Tuhan akan orang-orang yang membenci kami orang Kristen, bahwa mereka berlutut di bawah kaki salib Tuhan. Jauhkan demo-demo Tuhan, jauhkan pertengkaran, jauhkan balapan-balapan liar, jauhkan tawuran-tawuran Tuhan. Kota Surabaya kami selamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan ada pemilihan umum, pesta demokrasi Tuhan, tolong kami percaya Tuhan memberi yang terbaik bagi anak-anak dan bangsa negara Indonesia kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan baik, kami berdoa bagi Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati. Berdoa bagi perawatnya, dan kami bisa kuat kerasan. Terima kasih. Kajiannya Tuhan juga senantiasa Tuhan sediakan. Terima kasih. Berkati gereja Galilea, jadikan bersinar dengan orang yang melihatnya silau dan mendatang bertobat di bawah kaki salib Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Berkat tangga-tangga sekeliling pada Maha Kudus. Terima kasih. Berkati kami yang hadir pada saat ini, Tuhan mengetahui kedatangan kami masing-masing. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan tidak beri kekuatan, yang ada masalah beban yang berat Tuhan sudah menyelesaikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kita hendak tinggalkan ruangan ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suami